Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Scorpio. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan yang Mari sampaikan di sini. Baik Scorpio, kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Queen of Pentacles reverse dan kemudian ada Six of Swords ya. Ada King of Wands, kemudian ada di situ. Berikutnya hadir energinya di situ dan kemudian ada di situ ya. Oke lah. Berikut ada energinya ini, kemudian ada di sini. Yup. Dan kemudian ada di situ ya. Mari lihat sebenarnya bisa jadi ya, kamu cukup kewalahan ini di dalam hubungan kalian. Gitu loh ya, cukup kewalahan. Jadi ibaratnya gini lah, kamu tidak menganggap bahwa hubungan kalian mulus-mulus saja. Soalnya kalau Mari nampak ada ini tuh diwarnai oleh asmara cinta segitiga ini gitu, atau cinta bersegi-segi sekian lah di sana. Jadi tentu karena ada kehadiran figur-figur lain dalam relationship kalian berdua ini, akhirnya cukup merepotkan gitu loh. Bukan hanya merepotkan kamu, namun juga bisa kayak ngerepotin dia gitu loh. Nah, untuk sementara waktu ini ya, setidaknya kalau Mari nampak, andaikan kamu jadi orang ketiga, tapi Mari nampak kamu di situ itu mau terima ya. Kamu mau terima dan kamu juga seperti ada juga lah baik-baiknya kamu di sini ya, walaupun Mari tidak membenarkan kamu mengambil posisi sebagai orang ketiga gitu ya. Dan lagi Mari juga tidak ada punya perhitungan lah, terserah kamu aja, terserah. Toh nanti kamu juga akan dapat ilmunya ya, kamu akan dapat maknanya. Pasti akan ada sesuatu yang baik dari yang bisa kamu petik dari kisah seperti ini gitu ya, di sana. Jadi ya kalau Mari sampaikan sini bahwa oke, kamu jadi orang ketiga, tapi ternyata di sini tuh kamu kayak tidak ada niatannya kamu mau mengganggu ya hubungannya dia dengan pasangan dia yang lain di sana, gitu loh. Kamu nggak mau mengganggu, gitu, ya. Jadi kayak kamu mengizinkan saja, atau bukan mengizinkan ya, tapi kayak ya kamu terima aja gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Bahkan mungkin kamu di sini tuh cukup support gitu ya. Kalau sebenarnya hubungan dia dengan pasangannya yang lain itu tuh bisa terus bertahan dan tetap akan baik-baik saja. Nah di sana ya, kamu tidak menjadi perusak gitu loh. Mungkin kamu bilang, aku ini bukan pelakor, aku bukan pebinor. Tapi aku adalah gitu ya, aku adalah orang yang ya bukan perebut gitu ya, tapi aku ya hadir aja, aku cukup diizinkan untuk hadir aja dalam hidupnya si dia. Nah gitu, aku nggak punya pikiran jelek-jelek, buruk-buruk, aku nggak egois, aku bukannya orang nggak tahu diri gitu ya, tahu banget aku posisinya aku gitu. Cuman ya menurut kamu bahwa hubungan ini tuh cukup baik untuk kamu jalani gitu loh ya. Mungkin kamu kayak ngelihat ya seseorang ini, entah dia ganteng, dia cantik, dia sukses, dia kelihatan jadi pria yang romantis untuk istrinya, wanita yang baik untuk suaminya. Jadi kamu kayak pengen menikmati hal itu juga gitu loh. Dia nggak pernah ngerugiin kamu, mungkin dia sempat royal ke kamu, atau dia kayak kelepek-kelepek gara-gara bualannya dia itu tuh bikin hatimu dak dik dukser gitu ya. Gitu. Jadi ya sehingga makanya kamu memilih untuk hayu gitu ya, jalan gitu sama si pasangannya kamu ini
gitu. Dan menurutmu konsekuensi dari pilihan kamu yang seperti ini, alah konsekuensinya gampang itu, gitu ya. Ibaratnya mungkin, mungkin aku ada kerugian, tapi aku yakin kerugianku itu tuh akan berbalas tunai, gitu loh. Jadi kayak positif betul. Mari lihat kamu memandang hubungan kalian berdua ini, gitu. Positif betul di sana ya. Dan boleh-boleh tadinya kamu tidak punya pikiran ya menjadi, tidak berencana gitu menjadi orang ketiga. Tapi ada juga bisa rasa penasarannya kamu gitu ya. Kayak gimana sih jadi orang ketiga? Apa sih sensasinya? Nah, seperti itu kan. Jadi kamu mematahkan sendiri prinsip hidupnya kamu. Dulu ya mungkin prinsip hidupnya kamu, aku mau main clear-clear aja gitu. Harus satu jumpa satu gitu ya. Tidak ada itu bagi aku diselingkuhi atau menyelingkuhi misal gitu ya. Komitmen harus dipegang kuat gitu. Tapi ya patah begitu kamu berhadapan dengan si bebeknya kamu ini gitu. Atau bisa-bisa ternyata memang kamu nih punya selingkuhan yang lain ya. Dia adalah pasangan sahmu dan kemudian kamu pokoknya dia salah satu pasanganmu dan kamu punya pasangan lain gitu ya. Mari lihat ketika kamu terjebak di situasi seperti ini lagi ya, pokoknya macam kamu itu tuh bisa, aku bisa gitu, aku mampu, everything akan baik-baik saja gitu ya. Semua akan baik-baik saja di sana. Jadi kayak kamu ngerasa kamu bisa adil gitu loh ya. Adil dari semuanya, adil dari sisi uangnya, waktunya, cintanya ya, pemberiannya, segala-galanya lah pokoknya. Kayak ada juga naif-naifnya kamu di sini, mari lihat ya. Scorpio, ada agak naif-naifnya kamu di sini gitu. Makanya kamu bilang akan baik-baik saja, segala-galanya akan baik-baik saja, tidak akan ada yang dirugikan, gitu ya naifnya kamu. Tidak ada satupun yang akan dirugikan. Malah dengan seperti ini hubungan ya, keadaan justru bisa ditangkap hal-hal positifnya. Tapi nggak tahu lah mari apa yang kamu masukkan dengan hal positif ya. Cuma kamu bilang pasti ada tuayan-tuayan baiknya dengan menjalani keadaan yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau kamu sedang main-main sama lakinya orang, mari lihat laki orang ini nih, dia nggak akan bisa itu lepas dari bininya ya. Atau kalau kamu main-main sama bininya orang, dia nggak akan bisa tuh lepas dari lakinya dia. Pokoknya kalau kamu sedang bercandaan sama orang yang sudah berumah tangga, rumah tangganya dia itu tuh nomor satu gitu ya. Tetapi dia punya hasrat kepada dirimu. Betul, besar hasratnya dia ke kamu. Tinggi hasratnya dia. Gitu ya. Dan kadang-kadang bukannya dia menyayangkan ya kalian bertemu di momen yang seperti ini ya. Karena dia juga bersyukur ini. Jika dia punya pasangan yang lain, dia bersyukur banget gitu. Tapi dia juga merasakan nikmat kalau dengan kamu di situ ya. Bisa-bisa orang ini tuh semacam dia mengaku ya bahwa dia itu tuh bukan hanya hasrat nafsunya doang sama kamu, tetapi di situ tuh ada rasa ya, ada rasa kepada dirimu. Tapi itu pengakuannya dia doang gitu ya di sana. Tapi ya begini, ada insecure-nya dia ya menjalani hubungan kalian. Dia nampaknya gagah-gagah di luarnya ini, mari lihat ya, gagah di luar. Tapi sesungguhnya takut dia ini tuh, takut dia jalani dengan kamu.
gitu ya. Takut dia akan konsekuensinya, gitu loh. Apalagi gini, dia ini kan memang punya banyak kebutuhan ini dari kamu di situ. Butuhnya dia adalah kamu bener-beneran mencintai dia, gitu loh. Tapi dia gentar, sebab kalau untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi kamu, dia tahu dia nggak akan bisa, dia nggak akan mampu, gitu loh, ya. Tapi ya orang ini tuh pun agak ada aneh-anehnya juga ini. Udah tahu dia ndak akan bisa menjadi pasangan yang ideal bagi kamu, memperlakukan kamu selayak-layaknya, sesuai dengan kemampuannya dia, gitu ya. Walaupun dia tahu dia ndak akan bisa melakukan itu. Tapi ya banyak banget ini sesungguhnya harapan-harapan si dianya ya ke dirimu. Gitu. Banyak harapan-harapannya dia. Gitu ya. Dia pengen kalau dia itu tuh dijadikan satu-satunya dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Dia nggak mau kamunya itu tuh berbagi-bagi dengan yang lain. Gitu. Kalau dia boleh berbagi dengan yang lain. Tapi kalau kamu, diharapkan jika bisa kamu itu tuh ya setia banget ya, setia betul ke dirinya. Gitu. Beberapa ada nih semacam juga merasa malu dia ya. Mungkin dianya itu tuh menjanjikan ini dan itu ke kamu ya. Tapi dari sekian banyak omongannya dia ke kamu, paling-paling katakan misalnya gini, ada 10 janjinya dia ke kamu. Dia tuh tahu betul, dia hanya akan bisa mengabulkan atau mewujud nyatakan janji-janji itu tuh sebatas 2 doang. Hanya 2 aja. Gitu. 8 lainnya bullshit semua. Dia tahu itu, dia tahu. Gitu ya, bullshit semua yang dia omongin sama kamu. Gitu loh. Nah, karena rasa malu itu tadi, itu juga bisa menyerang dia ya, menyerang diri dia sendiri. Kalau dia nggak mewujud nyatakan janjinya dia, pasti kamu pergi. Nah, sementara untuk melihat kamu pergi, nggak kekeh dia, nggak kuat, gitu loh. Ego dia melawan, ego dia menolak, gitu ya. Jadi dia ini tuh, mari lihat-lihat, terkunci pada ego sendiri ini ya. Terkunci pada ego sendiri. Akhirnya ya repot sendiri si DE-nya. Si dianya repot sendiri. Gitu loh. Satu sisi harus mengutamakan pasangan dia yang lain. Satu sisi juga masih belum rela untuk kehilangan kamu, gitu ya. Tapi tentu kalau dia sudah berpasangan, dia tahu itu ya, bahwa pasangannya tidak akan terima kalau terjadi perselingkuhan, gitu loh. Ya, jadi yang ngeri juga dia kalau pasangan sahnya dia yang di sana itu tuh tahu jika dia punya affair dengan kamu. Nah, kalau udah tahu, kamu bisa disuruh berpisah dari dia, gitu ya. Jadi lagi dramatis ini, mari nampak ya si bebeknya kamu. Walaupun dia cowok nih, tapi lagi dramatis betul di sini. Mari lihat, gitu ya. Kalau misalnya pasangannya dia nyuruh selesai dengan kamu, atau kamu yang kemudian punya pemikiran untuk selesai dengan dia, gawat gue, gitu dianya, gawat, tuh ya. Jadi boleh-boleh sesuatu yang belum terjadi di saat ini sudah bikin dia kocar-kacir sendiri. Jadi dia lihat terlalu banyak alasan untuk kamu ninggalin dia. Terlalu banyak alasan kamu untuk pergi daripada menetap. Walaupun kamu di sini kan memilih menetap nih, memilih untuk menjalani nih. Tapi dia tidak ngerti tuh kalau kamu sebenarnya lagi memilih untuk menjalani. Bisa-bisa seseorang ini tuh merasa bahwa setiap saat ya, tanpa tahu waktu yang tidak bisa diduga, kamunya cabut, say bye-bye.
gitu ya. Di sana. Jadi itu tuh menggentarkan dirinya. Itu tuh bikin dia lagi, kalau kamu lihat orang ini semacam bawel sama kamu, cerewet sama kamu, ya, merepotkan bagi kamu. Atau misalnya kamu ngelihat dia banyak diem saat ini ke dirimu, sebenarnya banyak diem dia itu tuh bukan dia lagi tidak peduli ke kamu. Tapi tadi kata Mari, sibuk dia berjibaku dengan perasaan-perasaan yang gak enaknya dia. Gitu loh. Sesungguhnya tidak ada yang salah ya. Kalau dia jujur ya, sesungguhnya tidak ada yang salah dari dirimu. Udah mantep lah kamu ini, udah jos sekali lah kamunya. Tapi ketidakmampuannya dia lah ya, ketidakmampuannya dia menikmati apa adanya hubungan kalian. Gitu ya, akhirnya bisa kamu lihat dia itu tuh bertingkah agak aneh-aneh. Tiba-tibanya banyak diam, tiba-tibanya atau dia rewel. Gitu ya. Nah, dia lagi sibuk dengan diri dia sendiri. Itu aja. Ya, itu aja model dari si pasangannya kamu. Gitu loh. Tidak ternikmati. Ancaman-ancaman yang gak enak-enak itu tuh lagi wah seperti akan segera terjadi di saat ini. Jadi kalau dia banyak diamnya, apa dia sedang harus mempersiapkan dirinya melepaskan kamu. Tapi dia kayak, tapi aku gak mau gitu. Tapi aku gak bisa kalau tanpa Scorpio. Misalnya dia ya, aduh harus bagaimana ini gitu. Kalau Scorpio tahu aku banyak bohongnya, pastilah Scorpio marah. Dan dia akan lepasin aku. Gitu-gitu ya. Jadi heboh sendiri. Mana dia juga harus menjaga-jaga situasi dia dengan pasangannya. Gitu ya, pasangan dia yang lain gitu maksudnya Mari ya. Jadi kayaknya orang ini cari perkara ini sama kamu. Cari perkara melalui kamu, melalui hubungan dengan kamu. Cari perkara sendiri dalam hidupnya dia. Akhirnya ya rungut-rungut sendiri lah si dianya ya. Oke, baik Scorpio, mari tarik koin di sini biar kita cari tahu ya kepada Scorpio mana bacaannya ditujukan. Nah, koin ini berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari awalnya dari inisial W warna, G gula, A asmara, U usia, O orang, C cinta, P pelita, R rasa. Nah, itu aja. Masuk kita ke zodiak. Capricorn di sini, Aquarius hadir, Taurus ada, Gemini, berikut ada energi dari Pisces dan energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.